Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan, serta umur yang panjang, sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Nah, begitu pula salat dan taslim, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas dua topik. Yang pertama itu keseimbangan umum interaksi di berbagai pasar, dan yang kedua adalah kebaikan utama perekonomian pasar bebas. Nah, sebelum kami memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Raihan Andre Putrawan, kemudian yang kedua ada Andi Indra Dewa Rusmin, yang ketiga ada Anugrah Aidil Fitri, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Wina Ayudia Akbar. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada keseimbangan umum, yaitu interaksi di antara berbagai pasar. Nah, di mana pasar tradisional dan pasar modern tentunya memiliki pola interaksi yang berbeda. Nah, di era digital mendorong perubahan perilaku konsumen menuju transaksi daring yang menantang pasar tradisional untuk beradaptasi. Di mana sinergi keduanya ini tentunya penting untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Nah, adapun bentuk interaksi di pasar sendiri itu tentunya bergantung pada jenis pasar dan juga orang-orang yang terlibat, di mana interaksi pasar ini mencerminkan proses sosial dan ekonomi yang rumit. Interaksi pedagang dengan konsumen seringkali bersifat kasual dan juga personal di pasar tradisional. Contohnya, di mana studi oleh Anifidia dan Arianti menunjukkan bagaimana pedagang kaki lima ini menciptakan lingkungan pasar yang damai dengan mengembangkan ikatan sosial yang kuat dengan pelanggan selain menjalankan bisnis. Lebih jauh lagi, adanya kolaborasi atau kompetisi mungkin merupakan cara interaksi antara pedagang di pasar konvensional. Namun mereka juga bersaing tentunya dalam menarik konsumen melalui kualitas layanan dan juga produknya. Nah, bentuk interaksi di berbagai pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, keseimbangan umum perekonomian pasar, di mana suatu perekonomian dikatakan berada dalam ekuilibrium umum ketika semua pasarnya, baik pasar barang, jasa, ataupun faktor produksi mencapai ekuilibrium pada saat yang sama. Nah, dalam keadaan ini, tentunya penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menetapkan harga dan kuantitas di setiap pasar, yang pada gilirannya mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Dalam sistem pasar terbuka, alokasi sumber daya ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa intervensi yang signifikan dari pemerintah, di mana harga merepresentasikan preferensi konsumen dan juga kelangkaan relatif yang memungkinkan pasar ekonomi bebas ini untuk menghasilkan efisiensi alokasi itu sendiri. Nah, jadi hubungan antara berbagai pasar dalam mikroekonomi itu dia menunjukkan bahwa pasar itu tidak beroperasi secara terpisah, melainkan berbagai pasar dalam perekonomian itu memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini berlaku untuk barang pengganti dan penggenap serta barang yang terlihat tidak memiliki keterkaitan. Nah, mekanisme pasar atau tangan gaib itu akan membuat penyesuaian di pasar sehingga keseimbangan akan tercapai. Nah, pasar barang dan pasar faktor produksi memiliki keterkaitan erat, di mana pasar faktor produksi itu menyediakan input seperti tenaga kerja dan modal yang digunakan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual di pasar barang. Nah, kemudian pendapatan yang diperoleh dari pasar faktor produksi kemudian digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa di pasar barang, dia menciptakan aliran pendapatan dan permintaan yang saling berhubungan. Nah, kemudian selain itu, perubahan harga di suatu pasar, kayak misalnya kenaikan upah di pasar tenaga kerja, itu dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga barang di pasar barang. Nah, berbagai jenis pasar, baik berdasarkan wilayah maupun struktur organisasi, itu juga saling berinteraksi.
Kenapa? Karena produk dan faktor produksi itu dapat berpindah antar pasar sesuai dengan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, mekanisme keseimbangan di suatu pasar itu dapat berdampak pada pasar lainnya. Nah, menjadikan hubungan pasar itu bersifat dinamis dan saling mempengaruhi dalam sistem perekonomian secara keseluruhan. Baik, mungkin itu materi terkait hubungan antara berbagai pasar. Baik, di sini kami akan melanjutkan materi terkait topik yang kedua yaitu kebaikan utama perekonomian pasar bebas. Nah, jadi perekonomian pasar bebas itu merupakan sistem ekonomi di mana keputusan alokasi sumber daya itu ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa campur tangan signifikan dari pemerintah. Nah, salah satu kebaikan utama dari perekonomian pasar bebas itu adalah efisiensi alokatif. Nah, dalam sistem ini, sumber daya itu dialokasikan sesuai dengan preferensi konsumen dan kemampuan produsen untuk memproduksi barang atau jasa secara efisien. Nah, hal ini memungkinkan tercapainya efisiensi Pareto, di mana tidak ada individu yang dapat dibuat lebih baik tanpa membuat individu lain lebih buruk. Nah, menurut penelitian oleh Hayek, nah pasar bebas itu memungkinkan informasi tersebar luas melalui harga yang bertindak sebagai sinyal bagi produsen dan konsumen dalam membuat keputusan ekonomi yang tentunya rasional. Nah, selain efisiensi alokatif, pasar bebas juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kompetisi. Nah, persaingan antar pelaku usaha itu menciptakan insentif untuk terus berinovasi dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasarnya sendiri. Nah, eh, ada penelitian yang menunjukkan bahwa negara-negara dalam kebijakan ekonomi yang lebih terbuka dan sistem pasar bebas itu memiliki tingkat pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan regulasi pasar yang ketat. Baik, mungkin itu materi terkait dengan kebaikan utama perekonomian pasar bebas. Nah, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, jadi langsung saja pada materi berikutnya yaitu efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Jadi pada perekonomian pasar bebas itu merupakan sistem ekonomi di mana keputusan alokasi sumber daya ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu ini tergantung pada interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa campur tangan signifikan dari pemerintah. Kemudian efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi ini terbagi jadi dua. Yang pertama itu efisiensi alokatif. Jadi efisiensi alokatif ini merupakan suatu kondisi di mana nilai produk marginal dari suatu input sebanding atau sama dengan harga input tersebut. Jadi dalam keadaan ini alokasi sumber daya dapat dikatakan optimal karena setiap input yang digunakan mampu memberikan kontribusi nilai tambah yang setara dengan biaya perolehannya. Jadi dengan demikian itu tidak terdapat pemborosan dalam penggunaan inputnya dan sumber daya ekonomi telah dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan output maksimum yang diinginkan pasar. Kemudian yang kedua, efisiensi produktif. Efisiensi produktif itu merupakan suatu kondisi di mana suatu proses produksi mampu menghasilkan output maksimum dari kombinasi output yang tersedia atau sebaliknya. Di sini ia mampu menghasilkan tingkat output tertentu dalam penggunaan jumlah input semaksimal mungkin. Jadi bisa kita katakan efisiensi ini menunjukkan kemampuan produsen dalam mengelola sumber daya secara optimal tanpa adanya pemborosan sehingga biaya produksi dapat ditekan serendah mungkin.
Pencapaian efisiensi produktif ini menjadi indikator penting dalam menilai kinerja teknis dan operasional suatu unit usaha ataupun kegiatan ekonomi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dan saran untuk materi pada kali ini. Nah, kesimpulan dari presentasi hari ini itu adalah interaksi di pasar tradisional dan modern itu menunjukkan dinamika sosial dan teknologi yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Nah, keseimbangan umum tercapai saat seluruh pasar mencapai titik keseimbangan secara simultan, menunjukkan adanya keterkaitan antara pasar barang, jasa, dan faktor produksi tentunya. Nah, dalam pasar bebas, mekanisme pasar itu mendorong efisiensi dan kebebasan ekonomi, namun tetap membutuhkan investasi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dan menciptakan keadilan sosial. Nah, adapun saran yang dapat kami berikan itu adalah pemahaman tentang keseimbangan umum dan pasar bebas itu perlu terus dikembangkan melalui kajian empiris dan penerapan praktis di berbagai sektor ekonomi. Nah, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat itu diharapkan mampu bersinergi untuk menciptakan pasar yang tentunya efisien, adil, dan berkelanjutan. Nah, kemudian selain itu perlunya penerapan teknologi dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi agar efisien untuk alokasi dana dan terus ditingkatkan untuk masyarakat secara luas. Baik, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.